Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan belajar yaitu mengenai pembuktian notasi sigma melalui induksi matematika. Di sini sudah ada soalnya. Nah, sebelum membuktikan soal tersebut akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu notasi sigma. Sigma disimbolkan dengan seperti ini. Nah, ini bisa kita baca menjadi sigma. Artinya apa? Yaitu penjumlahan. Penjumlahan. Oke, misalkan saya memiliki sigma I sama dengan 1 hingga batas atasnya 3. Ini kan batas bawahnya 1, batas atasnya 3 dengan fungsi misalkan I. Maka bisa kita tulis menjadi sebuah deret bilangan karena kan penjumlahan bentuknya. Kalau deret kan penjumlahan juga. Karena batas bawahnya 1, maka I-nya kita ubah 1. Pokoknya yang mengandung variabel I di sini kita ganti 1 hingga batas atas 3. Maka bisa kita tulis 1 ditambah habis 1 berapa? Ada 2. Habis 2 apa? Ada 3. Boleh nggak 4 saya tulis? Tidak boleh, sebab batas atasnya di sini ada 3. Maka ada 3 bilangan yang kita tulis. Ada 1, ini 2, dan 3. Gitu ya. Nanti 1 tambah 2 ditambah 3 hasilnya berapa? Ya 6. Nggak ditulis nggak apa-apa. Oke, misalkan saya memiliki sigma I sama dengan 1, batas atasnya 4. Di sini I juga. Maka hampir sama seperti di atas kan? Maka ada penambahan yaitu untuk bilangan 4. I-nya batas bawahnya 1, batas atasnya 4. Tinggal kita tulis. Karena di sini fungsinya I, maka I kita ganti 1. Terus I-nya kita ganti 2, harus ditambah. I-nya kita ganti 3. Ditambah 4. Nah, begitu. Ini sama halnya, misal saya memiliki, ini kan bisa kita tulis menjadi apa? Nih, sama halnya bisa kita tulis seperti ini. Misal saya bisa tulis I sama dengan 1. Ya. Di sini saya tulis 4. Di sini I. Nah, bentuk ini bisa kita ubah menjadi sigma I sama dengan 1 dengan batas atas 3 ditambah sigma I sama dengan yang belum berapa. Ini kan I sama dengan 1 dengan batas atas 3 bentuknya seperti ini ya. Ini saya hapus aja, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Bentuknya seperti ini yaitu 1, 2, 3, 4. Sedangkan sigma I sama dengan 1 sampai 4 yaitu dengan fungsi I itu hasilnya seperti ini. Nah, untuk yang I sama dengan 1 hingga 3 bentuknya kan ini. Maka yang belum apa? Oh maaf, ini harusnya ada I. Nah, maka kan kurang ini toh. Kurang yang 4 ini. Maka di sini bisa kita tulis menjadi I sama dengan 4 dengan batas atas 4. Jadi batas bawah dan batas atas sama. Nah, di sini tinggal kita tulis I. Nah, dari bentuk ini bisa kita simpulkan bahwa ada sifat sigma, bisa kita tulis I sama dengan 1 hingga N plus 1 dengan fungsi terserah di sini ya. Misalkan fungsinya I itu bisa kita tulis menjadi sigma I sama dengan 1 hingga N ditambah sigma I sama dengan apa? Yang kurang yaitu N plus 1 hingga N plus 1. Begitu. Bisa dipahami? Insya Allah mudah ya, insya Allah gampang. Nah, ini misalkan untuk fungsinya beda. Sigma, misal I sama dengan 2. Di sini sampai N. Nah, bisa kita tulis, oh ini fungsinya misal 3I plus 1. Ini bisa kita tulis bagaimana? Karena batas atasnya 2, batas akhirnya itu N, maka bisa kita tulis
yang memiliki variabel I kita ganti dari batas bawahnya yaitu 2. Maka 3, ini saya kurung ya, 3 dikali 2 ditambah 1. Habis 2 apa? Oh 3, maka 3 dikali I nya kita ganti 3 tambah 1. Lanjut, 3 dikali habis 3 berarti 4 ditambah 1. Hingga seterusnya, hingga apa? Yaitu batas atasnya N. 3 dikali N ditambah 1. Nah, ini bentuknya mirip dengan deret bilangan ya. Kalau misalkan ini saya tambah plus 1 di sini ya. I sama dengan 2, di sini N plus 1. Untuk fungsi 3I plus 1 sama dengan, maka kan bentuknya seperti ini ya. Sama persis, tapi harus ditambah N plus 1. Di sini saya tulis 3 dikali 2 ditambah 1. Ini kan? Lalu habis 2 berarti 3 kali 3 ditambah 1 hingga titik-titik, pasti di sini ada 3N. Ini kan 3 dikali N ditambah 1. Karena ada N plus 1, maka bisa kita tulis 3 dikali N plus 1 ditambah 1. Gitu. Bisa dipahami? Konsepnya sama seperti ini. Misalkan di sini ini kan sebagai N, ini sebagai N plus 1. N-nya berarti 3. Kalau N plus 1, maka menjadi 3 ditambah 1 yaitu 4. Gitu. Sama halnya seperti ini. Ini loh. Nah, ini misalkan tadi N-nya N sama dengan 3, maka kan di sini bentuknya sigma I sama dengan 1 hingga batas atasnya yaitu 4. Karena N-nya 3 ditambah 1, 4 ya. Dan seterusnya. Oke. Untuk sifatnya bisa kita ambil ini. Misalkan nanti ada soal. Nah, kita ingat bentuk sifatnya seperti itu. Sekarang kita coba kerjakan soalnya yang tadi. Nah, di sini. Buktikan bahwa sigma I sama dengan 1 hingga N dengan fungsi 1 per I dikali I plus 1 itu sama dengan N per N plus 1. Masih ingat untuk pembuktian induksi matematika ada berapa langkah? Ada 3 ya. Yang pertama yaitu kita tunjukkan bahwa untuk N sama dengan 1 nanti dia benar. Nah, untuk N sama dengan 1, maka ini saya tulis terlebih dahulu ya. Sigma I sama dengan 1 hingga N dengan fungsi 1 per I plus 1 sama dengan N per N plus 1. Karena kita mau mengganti N sama dengan 1, maka yang mengandung variabel N kita ganti. Ini kan? Ganti dengan 1. Oke, pintar. Maka bisa kita tulis sigma I sama dengan 1, di sini N-nya ganti 1. Ini per 1, I-nya ganti 1 plus 1. Apakah nanti sama dengan N per N-nya 1 ding ya, maaf. Ini 1 ditambah 1. Oke. Maaf ini I ya. Ini I. Kok saya tulis 1. Nah, sekarang karena batas bawah dan batas atasnya sama, maka hanya cukup 1 kali disubstitusikan. Ini kan I. Karena I-nya di sini 1, maka kita ganti 1. 1 dibagi I-nya ganti 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 per 1 tambah 1 yaitu 2. Ini sekarang 1 per 1 dikali sesuatu kan hasilnya ya sesuatu ini ya, maka 1 ditambah 1, 2, 1 kali 2 yaitu 2, maka 1 setengah sama dengan setengah atau 1 per 2 sama dengan 1 per 2 itu kan benar ya. Oke, karena benar kita tulis benar. Lanjut kita asumsikan bahwa untuk N sama dengan K, maka saya tulis terlebih dahulu sigma I sama dengan 1 hingga N dengan fungsi 1
I dikali I plus 1 itu sama dengan N per N plus 1 ya. Karena N nya sama dengan K, maka yang mengandung variabel N kita ganti K menjadi sigma I sama dengan 1, di sini K fungsinya menjadi 1 per ini I nya menjadi tetap ya, tetap I, di sini I plus 1 diubah nanti aja, K nya menjadi N nya menjadi K per K plus 1 gitu. Oke, bisa dilanjut. Maka ini bisa kita asumsikan benar, asumsikan benar. Nah, oke, langkah selanjutnya yaitu untuk N sama dengan K plus 1, maka soalnya saya tulis terlebih dahulu menjadi sigma batas bawahnya 1, batas atasnya N, fungsinya 1 I plus 1 sama dengan N per N plus 1. Karena N nya harus kita ganti K plus 1, maka N nya ada di sini kita ganti sama seperti ini tadi, N nya diganti K, N nya ganti 1. Karena di sini N nya diganti K plus 1, maka tinggal kita ganti. Menjadi bagaimana? Maka sigma I sama dengan 1, N nya kita ganti K plus 1, 1 per I plus 1 sama dengan K plus 1 per, ini N ya, saya tulis gini, K plus 1 N plus 1. Sekarang bisa kita tulis menjadi, nah sesuai sifat yang tadi, ini ya, yang mana tadi? Yang ini tadi, bahwa apabila ada sigma dengan batas atas bawah 1 hingga N plus 1 itu setara dengan sigma I sama dengan 1 hingga N ditambah I sama dengan N plus 1 hingga N plus 1. Maka ini bisa kita ubah menjadi bagaimana? Ini bisa kita ubah menjadi sigma I sama dengan 1, batas atasnya kita ganti K. Nih, ini kan tadi N plus 1, maka di sini satunya kita ubah di sini nanti N plus 1 menjadi hingga batas atas K. Nah, ini fungsinya 1 per I dikali I plus 1 ditambah, karena belum ada apa, ini kan sampai K aja, yang belum yaitu K plus 1, maka bisa kita tulis sigma I K plus 1, di sininya apa ya, K plus 1 dengan fungsi 1 per I dikali I plus 1 sama dengan ini, yaitu K plus 1 dibagi K plus 1, ini kalau kurungnya saya buka berarti menjadi K plus 1 ini ya, gimana, nah gini, maka K plus 1 ditambah 1 menjadi K plus 2 gitu. Lanjut, nah sekarang sigma I dengan batas atas batas bawah 1, batas atasnya 3 dengan fungsi 1 per I dikali I plus 1. Ini kan bentuknya ini ya enggak, nih yang saya kotai ini bentuknya kan sama persis dengan ini. Oke, bisa dipahami. Maka ini sama dengan K per K plus 1. Karena sama, maka bisa kita tulis menjadi K per K plus 1 ditambah bentuk yang ini kan belum ada yang sama, maka kita substitusikan aja. Maka batas bawahnya K plus 1, batas atasnya K plus 1 juga, maka kita substitusikan hanya satu kali aja.
Berarti I-nya kita ganti K plus 1. Oke, begitu ya. I, yang I-nya ada itu, maka 1 per I-nya kita ganti K plus 1 menjadi K plus 1 dikali dengan K plus 1 ditambah ini langsung ya, ditambah 1. Nah, ini sama dengan K plus 1 per 2. K plus 2. Maaf. Nah, gini wes, K plus 2. Nah, sekarang kita tunjukkan ruas kanan dan ruas kiri harus sama. Karena harus sama, ini kan masih belum sama, maka terus kita buktikan terlebih dahulu. Ada K per K plus 1, berarti ini kita sederhanakan dulu, kita operasikan. Ini biar kelihatan. Maka menjadi di sini K per K plus 1 ditambah menjadi bagaimana ini 1 per nih K plus 1 ya, K plus 1 dikali ini menjadi K plus 2. Kelihatan kamera? Oke, kelihatan, sama dengan K plus 1 per K plus 2. Nah, sekarang di sini penyebutnya K plus 1. Di sini penyebutnya K plus 1 kali K plus 2. Maka yang di sini kita harus samakan penyebut menjadi di sini harus kali K plus 2 terus dikali K plus 2. Maka menjadi K dikali K plus 2. Yang di bawah kan harus dikali K plus 2 juga ya. Nah, ini dibagi, ini kan ada K plus 1, maka K plus 1 nya saya tulis. Nah, ini ada sama-sama K plus 2, kan tidak mengubah apapun itu. Lalu ditambah 1 per ini K plus 1 K plus 2. Ini enggak dikalikan sebab penyebutnya sudah sama, yaitu K plus 1 dikali K plus 2 sama dengan K plus 1 per K plus 2. Lanjut, kita kalikan K dikali K menjadi, ini penyebutnya kan udah sama ya, saya gabung aja ya, menjadi K plus 1 dikali K plus 2 gitu. Sekarang K dikali K yaitu K kuadrat ditambah K dikali 2 yaitu 2K ditambah 1. Itu apakah nanti sama dengan K plus 1 per K plus 2? Karena ini belum terbukti, maka kasih tanda tanya aja. Nah, begitu. Nanti kalau sudah terbukti, tanda tanyanya tinggal dihapus. Lanjut, K kuadrat plus 2K plus 1 itu kan bentuk dari K plus 1 dikali K plus 1 kok. Nah, ya. Masih ingat bentuknya? Apabila ada A plus B, itu bisa kita tulis A kuadrat plus 2AB ditambah B kuadrat gitu. Nah, ini kan sama toh. Misal di sini K plus 1, maaf ini ada kuadratnya. Kuadrat. Maka menjadi K kuadrat ditambah 2AB kan ya. K kali 1 yaitu K. Maka 2K plus 1 dikuadratkan yaitu 1. Nah, bentuknya seperti itu. Lalu dibagi dengan K plus 1 dikali K plus 2. Apakah sama dengan K plus 1 dibagi K plus 2 gitu. Nah, sekarang ada yang bisa kita coret. Karena di sini ada K plus 1, di bawahnya ada K plus 1, maka bisa kita coret menjadi K plus 1 per K plus 2. Itu kan sama dengan K plus 1 per K plus 2. Maka ini terbukti ya. Maka di sini terbukti. Karena sudah terbukti berarti sudah selesai gitu. Oke, untuk menyamakan ruas kiri dan ruas kanan tidak boleh dipindah-pindah ruas loh ya. Ini pindah ruas ke sana atau ruas kiri pindah ruas ke kanan, itu nggak boleh. Ini harus pure asli, yaitu bentuknya seperti ini, K plus 1 per K plus 2 harus seperti ini. Kalau misalkan
dipindah ruas sudah campur, nggak bisa. Harus tetap kalau ruas kanan bentuknya seperti ini ya seperti ini terus. Atau bisa dioperasikan atau disederhanakan nggak apa-apa, tapi tidak boleh dipindah-pindah ruas. Begitu ya. Kalau kalau tempatnya di ruas kiri semua ya udah di itu saja. Kalau tempatnya di ruas kanan semua ya udah di ruas kanan semua. Nggak boleh ruas kanan pindah ruas kiri pindah ruas kanan, itu tidak boleh, sebab ini mau kita buktikan apakah ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Itu oke. Insya Allah mudah apa yang sudah saya sampaikan dan kalian paham. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.